ila Allah subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Pada Ustadz Muhsinin yang mendampingi beliau Bapak Warsito untuk mengembangkan dakwah di daerah apa namanya ini kecamatannya apa Uling Lempuing wangel besone nggih Lempuing berarti ini memang benar-benar bos tidak Jawa lagi ini Lempuing ya. Alhamdulillah kita kesemuanya dikumpulkan di majelis para al-awliya, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Syukur alhamdulillah bahwasanya di Indonesia ini sangat menghargai orang Arab, sangat menghargai para habaib, sangat menghargai orang-orang yang Islam yang datang ke Indonesia. Alhamdulillah. Jadi bedanya kalau yang datang di Indonesia ini orang yang tidak Islam itu dikatakan penjajah. Makanya tahun 1945 bulan Agustus itulah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini sudah Agustus atau belum? Sudah Agustus, alhamdulillah. Jadi bulan Agustus ini peringatan bangsa Indonesia merdeka. Kenapa dikatakan merdeka? Karena dijajah. Siapa yang menjajah? Orang-orang yang tidak beragama Islam. Tapi kalau yang datang ini membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang datang ini sebelum Wali Songo sudah ada yang datang, para pedagang-pedagang di Aceh sampai ke Palembang masuk ke tanah Jawa. Ini tidak ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang Islam yang datang ke Indonesia adalah penjajah. Tidak ada. Alhamdulillah. Bahkan di Indonesia banyak sultan. Sebagian sultan ini bahkan dari Arab, bahkan dari tidak bangsa Indonesia lagi, bahkan para habaib. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengatakan itu adalah penjajah. Sehingga datang Wali Songo itu juga bukan asli bangsa Indonesia, itu juga bangsa Arab, itu juga dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengatakan Wali Songo penjajah, walaupun bukan pribumi. Begitu juga para habaib yang datang dari Yaman, sebagian ada yang dari Mekah datang ke Indonesia, juga tidak ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah penjajah karena orang asing. Yang dikatakan penjajah itu orang kafir, bukan orang Islam.
Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwasanya yang datang dari luar itu penjajah, mereka ini orang yang bodoh yang tidak tahu sejarah. Semoga kita bisa disadarkan, bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahkan kita di Indonesia Wali Songo di Kholi, alhamdulillah. Para habaib kita Kholi, alhamdulillah. Walaupun semuanya ini bukan orang asli bangsa Indonesia, Wali Songo juga tidak orang asli Indonesia. Begitu juga para habaib bukan asli Indonesia. Itu semuanya dari Arab, dari India. Tapi karena mereka membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka saya kepingin sekali di sini mengatakan kita itu jangan sampai mengganti ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah yang lain. Jangan ada selain ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita ini dipecah belah dengan nama-nama yang lain, dari ini, dari itu, dari suku ini, daerah-daerah ini, daerah bangsa ini, bangsa itu. Tidak ada. Kita itu dulu menjadi satu. Semoga kita kembali lagi menjadi satu. Amin Allahumma. Ini tahun 2024. Tahun 2024 100 tahun yang lalu, 1924, hancurnya Khalifah Utsmaniyah. 100 tahun kita itu sudah tidak punya ukhuwah Islamiyah. Jangan diteruskan. Kita itu sudah hancur 100 tahun. Kita ini sudah tidak punya ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai yang masih ada, walaupun simbol-simbol, walaupun sedikit-sedikit, itu dihilangkan kembali. Na'udzubillah min dzalik. Saya kepingin panjenengan tahu sejarah, biar panjenengan semuanya ini tidak menjadi orang bodoh. Wis bodoh dibodohi sisan. Ya, jangan sampai kita itu menjadi orang bodoh sehingga kita ini diadu domba, kita itu dibodohi. Dulu itu Khalifah itu Utsmaniyah di Turki, penjajah, ketika mau menghancurkan Khalifah Islami yang ada di Turki ini, mereka mengatasnamakan, membisikin orang-orang Arab untuk orang-orang Arab ini bangkit. Mestinya wahai orang Arab, kalian itu yang berhak untuk memimpin dunia karena kalian ini orang Arab. Kenapa kalian ini kok ikut ke Turki? Kalian menjadi khalifah sendiri. Orang-orang Inggris penjajah-penjajah itu berkelompok dengan orang-orang yang dinamakan Qaumiyah, kebangsaan Arab. Mari bangsa Arab bersama saya orang-orang Inggris untuk merangi Turki. Kalau Turki ini sudah hancur, akan kami kembalikan khalifah itu kepada orang Arab. Dan waktu itu orang Arabnya itu Sayyid-Sayyid, Syarif-Syarif, zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang cuma tinggal satu tok, yaitu cuma Yordan. Yordan itu rajanya Raja Husain. Rajanya sekarang raja siapa? Anaknya Husain sekarang itu, ya.
itu adalah syarif, itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu ditugasi oleh orang-orang Turki untuk menjadi penguasa Mekah. Namanya syarif itu Mekah semuanya, yang tinggal itu. Akhirnya Turki sebagai penguasa dunia menjadi khalifah hancur, mestinya yang akan jadi itu syarif Husain yang ada di Mekah itu, tapi mereka juga dihancurkan oleh penjajah, diadu domba. Dihancurkan oleh siapa? Orang-orang Wahabi yang sekarang menguasai kota Mekah. Jadi begitu modelnya mereka itu. Sepertinya mereka tuh menjanjikan akan kekuasaan, akan diberikan ini. Setelah mereka ini manut kepada penjajah, mereka ini tidak diberi, bahkan musuhnya yang didukung. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Syarif Husain diadu domba sendiri dengan orang-orang pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi atau Malik Saud yang sekarang namanya Raja Saudi yang berkuasa di Saudi. Jadi diadu domba seperti itu. Orang Turki itu bukan bangsa Arab. Kalian bangsa Arab kok dikuasai bangsa Turki ini gimana? Akhirnya beradu satu sama satu, sini hancur, situ hancur, hancur kesemuanya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah ini jangan sampai kalian ini zaman sekarang juga dibodohin. Kamu ada yang pribumi, kamu ada yang pendatang, kalian ada yang dari Arab, kalian dari asli sini, ada yang Jawa, ada yang macam-macam. Hati-hati kamu, nanti dijajah orang Jawa sampean ini. Hati-hati dengan kata-kata seperti ini. Kita kembali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya syariat agama Islam ini muaranya adalah persatuan. Allah itu menghendaki supaya kita ini bersatu. Kita kesemuanya itu aradallah, Allah menghendaki supaya kita ini menjadi ummatan wahidah, umat yang satu, saling memegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini ayat ini itu orang-orang itu banyak yang dalil tapi gak paham. Yang dipegang itu belakangnya toh, yang depannya ndak dipahami. Yang pertama itu wa'tasimu bihablillah. Yang nomor dua wala tafarraqu. Kamu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Islam. Wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Yang diambil yang kedua toh ini. Mari kita bangsa Indonesia ini jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Orang Indonesia banyak yang tidak sholat kok iso disuruh tuh bersatu, gimana caranya? Orang Islam tidak menjalankan syariat agama tidak mau la ilaha illallah Muhammadur. Bagaimana tidak terpecah belah? Jadi yang awal ini akan menjadikan yang kedua.
Kalau kamu wa'tasimu bihablillah, akan terjadi wala tafarraqu. Kalau kalian berpegang teguh kepada syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan terpecah belah. Yang awal ini tidak didalilkan, yang kedua yang didalilkan. Yang penting kita itu tidak terpecah belah. Loh, kok yang penting? Ini seperti bangun bangunan tapi tidak ada pondasinya. Bisa apa enggak, cara sampean? Ini ada bangunan di atas ini, kalau tidak ada pondasinya, ceblok apa ceblok? Sampean bisa bangun di awang-awang, ya salah jin sampean, diangkat jin namanya itu. Jadi tidak bisa kita membangun bangunan tanpa pondasi. Yang dipikirkan cuma bangunan atasnya. Lah pondasinya ini tidak dipikirkan. Pondasinya itu apa? Wa'tasimu bihablillah, baru bisa bangun wala tafarraqu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar. Itu kan persatuan. Tuhan kamu itu dua apa satu? Satu. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadi kalau Tuhan kita itu cuma satu tok, akan bersatu kita ini. Seperti bangunan piramid. Tahu piramid? Mun nate teng Mesir napa dereng gini. Insyaallah. Muga-muga iso delok Firaun sampeyan iki. Jadi ini piramid-piramid yang ada di Mesir. Udkhulu Misra insyaallahu amin. Mesir itu disebutkan dalam Al-Quran, khususnya Sinai. Sinai itu ikut apa Mesir. Watini wazaitun watu risinin. Tur Sinai itu ada di mana? Mesir. Ya. Jadi Mesir itu barokah. Al-Azhar ada di Mesir, ulama-ulama banyak yang di mana di Mesir. Di sana ada piramid. Piramid itu artinya bawahnya ini itu menjauh, tapi kalau kita itu ke atas terus akan semakin mendekat. Ya. Piramid itu segini sama gini. Semakin kita ke atas akan semakin menyatu. Tapi kita itu semakin ke bawah akan semakin jauh. Artinya apa? Semakin kita mendekat kepada la ilaha illallah, kita itu akan menjadi bersatu. Yang tidak menjadikan bersatu apa? Kita itu menjauh dari la ilaha. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh. Kamu di sana, saya di sini. Nah, tidak bisa bersatu. Tapi kalau kamu naik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tambah dekat. Makanya suami istri semakin dekat dengan la ilaha illallah akan semakin dekat dengan pasangannya. Amin Allahumma amin. Yang menjadikan orang itu perpisahan tidak cocok itu karena suami istrinya ini tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin jauh. Kalau jenengan ngamalno
pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an qama minal laili fa aiqadha ahlah. Nek ana wong lanang sholat malam membangunkan istrinya sholat bareng, Allah akan merahmati keduanya. Amin Allahumma amin. Orang yang dirahmati Allah sudah sakinah mawaddah warahmah. Sing marai sampeyan turu, bojone turu sisa. Bojone sing lanang arep tangi dikon turu bojone. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mestinya saling membangunkan sholat tahajud lillahi ta'ala. Tapi suaminya mau tahajud tambah digelandang turu meneh. Ini yang menjadikan orang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rahmatnya Allah tidak turun. Kalau ingin panjenengan ini suami istri, kok panjenengan ini bisa menjadi mawaddah warahmah, dirahmati Allah, kalian berdua sholat tahajud bersama-sama. Amin Allahumma. Ini piramid seperti ini la ilaha illallah, mesti bersatu. Ini pedomannya, la ilaha illallah ini namanya ukhuwah Islam, persatuan yang didasari oleh la ilaha illallah. Jangan cari yang lain sampai. Syahadah yang kedua Muhammadur Rasulullah, artinya jalan menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada jalan kecuali jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak mungkin bisa sampai kepada Allah kalau tidak ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jalan yang lain, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Abdul Qasim Al-Junaid, ada Imam Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ada Sayyid Abdullah Al-Haddad, dan yang macam-macam, banyaknya seperti itu. Itu kan jalan-jalan yang lain. Semuanya itu adalah jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak Kanjeng Nabi itu ya makoli-makoli itu loh ya. Jangan seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu yang kalian pegang. Itu jalannya Kanjeng Nabi. Kalau jalannya dukun-dukun ya mbak. Jadi ini yang kalian pegang itu, ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Itu istimewanya ulamanya Kanjeng Nabi. Jadi ulamanya Kanjeng Nabi itu seperti nabi-nabinya Bani Israil, koyok Nabi. Itu namanya tetap Muhammadur Rasulullah. Jadi sampai ikut Imam Syafi'i, Muhammadur Rasulullah. Panjenengan ikut Imam Ghazali, Muhammadur Rasulullah. Kan ini ulama semuanya, ini ulama-ulama. Ulama itu orang yang ngalim, ya, yang ngalim dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ulama toh. Nek ulama-ulama toh akeh sing godhoni. Tapi sing ulama sing fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ngerti yo, ngerti itu artinya ulama. La ilaha illallah, ahli zikir, ahli la ilaha
illallah. Yang dimaksud ulama itu ini, ulama yang la ilaha illallah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak punya ilmu, tanyalah orang yang punya ilmu. Tapi tidak ada ilmunya di sini, yang ada zikir. Fas'alu ala zikri. Karena orang yang punya ilmu sudah maklum. Tadi saya tanya kepada kalian, kalau kamu tidak tahu, tidak punya ilmu, tanyalah orang yang ahli ilmu, maklum. Tapi yang tidak tahu kalian ini punya ilmu dan ahli zikir. Makanya fas'alu ala zikri ay ahlal ilmi ma'a ahli zikri. Yang punya ilmu, yang berzikir, yang takut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang ahli zikir ini, yang takut kepada Allah itu namanya ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Kalau ada ulama yang ahli zikir, ulama yang takut kepada Allah, jenengan kok ngikuti ini namanya Muhammadur Rasulullah. Bukan kok lain. Wah, ini kita mengikuti Imam Syafi'i. Wah, berarti kamu ini mengikuti mazhab selain Kanjeng Nabi. Ini biasanya orang Wahabi seperti itu. Ya. Mazhabnya kamu siapa? Mazhab saya itu mazhabnya Kanjeng Nabi. Oh, tidak mau Syafi'i, tidak mau Hambali, mazhabnya mau Kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baca kitab tidak bisa, Quran salah, ngaku-ngaku mazhabnya Kanjeng. Nah, ini. Jadi kalau ada ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, dipegangi ini ulama, al ulama warathatul anbiya. Jadi kita mengikuti ulama itu bagian dari Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya cuma satu toh. Jadi kalau Tuhan kita itu satu, jalannya ini satu, ini menjadi persatuan. Lah kok jadikan bersatu karena pengirane kaken, jalan yo kakean. Kebanyakan jalan kita itu disuruh manut kiai tidak mau, ya. Disuruh kita itu supaya mengikuti Quran sunnahnya Kanjeng Nabi, kita ini kepingin mencari yang lain. Disuruh ukhuwah Islamiyah, tambah mencari ukhuwah yang lain. Tidak boleh ini, ya. Semuanya boleh ukhuwah yang lain, tapi harus ukhuwah Islamiyah. Namanya cuma ta'aruf. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Cuma untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Ada alamatnya. Kamu dari mana? Saya dari Jawa. Kamu dari mana? Saya dari Palembang. Nah kalau tidak boleh mengatakan seperti itu kan bingungi wong. Sampeyan tekon ndi? Saya tekon dunyo. Kowe tekon ndi? Dunyo kabeh bulet ning ngeten. Paham ya? Supaya bisa mengenal, kita ini membuat alamat. Saya tinggal di Palembang, saya tinggalnya di Jawa, saya tinggal di sini. Untuk itu, jangan untuk mempersatukan.
Paham ya? Karena saya ini orang Jawa harus Jawaisme. Orang Palembang Palembangisme, piye Palembangisme ya. Akhirnya ini menjadi kelompok kecil seperti ini, bahaya ini. Allah membuat ini beda-beda ini supaya arafu. Adapun yang asli adalah inna akramakum indallahi yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh seperti ini tidak mau. Paham ya? Tidak mau. Dengan sesama umat Islam saling bertengkar. Kalau dengan orang Yahudi rangkul-rangkulan, ada apa enggak? Tidak mau. Disuruh oleh Allah untuk inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang membuat perpecahan. Allah memerintahkan kita setelah kita menjadi Islam untuk sholat. Untuk apa? Sholat. Sholat itu disunatkan untuk berjamaah. Orang itu kalau kumpul satu hari 5 kali, kira-kira bersatu apa bersatu? Mereka gak tahu jamaah. Mencari yang lain. Mencari apa? Dibuat RT, rukun tetangga. Dibuat RW, rukun apa? Kepingin ngerukun no, Pak RT ini gak jamaah, Pak RW ini ora jamaah. Ono Pak RT gak jamaah. Ya Allah ya Rabbal. Kamu ini mau mempersatukan tetangganya, mau mempersatukan warganya. Caranya gampang. Kamu sholat jamaah jadi imam. Pak RT ini kok jadi imam. Engkau warganya kok jadi mau ketemu satu hari satu malam 5 kali. Ora usah gawe program rukun dewi-dewi. Gimana bang? Jadi Allah itu mempermudah sebetulnya sholat jamaah. Ayo kita sholat jamaah untuk kerukunan. Zakat, andai kata tidak ada zakat, orang-orang kaya ini hidupnya tidak akan tenang. Karena orang-orang miskin ini akan selalu merongrong orang kaya. Kenapa orang miskin itu kok tidak merongrong, tidak iri, tidak hasut kepada orang kaya? Karena orang kaya bayar zakat. Alhamdulillah. Jadi zakat ini untuk menghilangkan kesenjangan antara yang di bawah dengan yang di atas dengan membayar zakat. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan yang artinya orang itu ada yang menjadi melarat karena orang kayanya tidak mau bayar zakat. Kanjeng Nabi artinya hadis seperti itu. Jadi ono wong sing fakir itu karena orang kayanya ini tidak mau mengentas orang-orang yang miskin. Puasa, ya Allah, kalau tidak ada puasa, sampean bayangkan orang kaya yang makannya satu hari itu 5 kali, sampean makannya tapi ngeloro, lagi sedino mangan 5 kali. Orang tahu poso sisan eling sampean apa mboten kira-kira. Urung sampai lesu, urung sampai kelaparan sudah makan lagi. Orang sampai kelaparan makan lagi. Jadi tidak pernah merasakan sakitnya kelaparan.
eling sing kelaparan piye gak tahu ngrasakno. Tapi orang kaya diwajibkan puasa loh. Orang kaya lihat toh lapar itu sakit apa enggak? Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ada orang kaya yang baru masuk Islam. Baru masuk apa? Baru masuk Islam. Puasa. Pertama kali puasa, Masya Allah. Mau maghrib itu sudah tidak kuat apa-apa. Oh, banyak poso anyaran. Paham ya? Makan sudah azan, tidak kuat makan nasi, makannya makan bubur, makan kecil-kecil, tidak kuat, lemesnya gak karu-karuan. Wong panjen poso anyaran. Pas lemes gini terus makan sedikit-sedikit, pulih kekuatannya. Sambil berbuka dia itu nyetel TV. Isinya pas yang disetel itu kelaparan yang di Afrika. Kelaparan yang di mana? Afrika. Itu langsung hatinya ini terketuk. Ya Allah, yang mereka rasakan itu saya yang merasakan. Lapar itu sakit sekali. Ya Allah, istriku kesini. Bawakan harta saya yang ini untuk orang-orang yang kelaparan. Alhamdulillah, berkat puasa merasakan. Dan itu kembangkan sendiri. Artinya bukan kok cuma kelaparan toh. Wong utang itu ya susah, gitu begini. Ya kalau si suke-suke utang ngono ya. Biar merasakan, ya. Yang mobilnya bagus-bagus, ya kalau numpak omprengan. Ya, elek-elek, biar merasakan bagaimana rasanya orang yang di bawah itu sakit. Benar apa enggak ini ya? Allah itu mewajibkan puasa. Ben rasane lapar kaya apa sampeyan iki ben ngerti. Biar terjadi kerukunan. Allah menjadikan kerukunan. Begitu juga walillahi 'alan nasi hajjul bait. Haji liman istata'a ilaikum sabila. Haji kumpulnya sedunia, bukan cuma tingkatannya ini tingkatan lokal bukan, tapi untuk ke seluruh dunia. Ya'tuna min kulli fajjin amiq, datang dari penjuru dunia ke semuanya, bahkan dari Amerika datang. Alhamdulillah, dari Amerika Latin datang ke Mekah, dari Indonesia ini terjauh, umat Islam terjauh itu yang ada di kesana lagi sudah tidak Islam. Australia sudah tidak Islam. Kita itu terakhir, bahkan di Papua wis ora Islam. Jadi wis terakhir Indonesia gitu ya. Itu datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, kumpul menjadi satu, dan pakaiannya cuma satu, pakaian mau meninggal, pakaian mayit, putih-putih, tidak ada sing di tembeli ya, tidak ada yang dijahit, tidak ada, pokoknya diuntel-untel mau. Kalau sampai hari ini bungkus nasi eling mati sampai ya. Ono sing bakul segon mboten ya. Bakul sego muter-muter eling mati kafani sampai ya seperti itu. Amin Allahumma amin. Ya akhiru min dzikri hadzi bil ladzat. Sampeyan iki ngekeh-ngekehno eling perkara sing ngilangin lezat.
Nek wis kowe iku eling mati jenenge zuhud. Jenenge napa? Zuhud. Dingendikani Thariqah Syadiliyah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngendikano ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wa ma kathura amalun baraza min qalbin raqib. Ma qalla amalun, amal sampian ini tidak akan sedikit kalau keluar sampian ini menjadi orang yang zuhud. Sholat rong rokaat sampian, tapi zuhud sampian ini gak mikir dunia, yang dipikiri adalah akhirat panjenengan. 2 rokaat ini pahalanya tidak sedikit walau cuma 2 rokaat. Tapi sampeyan iki sholatnya terawih iku 4 likur. Iki 4 likur napa 11? 4 likur kabeh nggih. 3 likur napa 4 likur nggih? 3 likur nggih. Amin Allahumma amin. Nggih, aja dikurangi. Wis 4 likur dikurangi sisa. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sampai swarga dikorting. Ya Rabbal Alamin. Berarti niki panjenengan menika salatnya mungkin 23, mungkin panjenengan sering salat, mungkin sering umrah panjenengan, mungkin panjenengan uangnya disodakohkan banyak sekali panjenengan. Tapi kalau sampeyan ini qalbin raghib, seneng ning gone dunya, amal panjenengan tidak akan banyak walaupun segi kuantitas banyak. Ya. Yang penting itu adalah zahid apa raghib. Kalau zahid tidak senang dunia, sedikit menjadi banyak. Kalau raghib senang dunia, walaupun banyak amalnya tidak akan banyak tapi menjadi sedikit. Naudzubillah min dzalik. Ya. Caranya gimana? Yaitu memperbanyak ingat mati, ingat akhirat. Kalau memperbanyak akhirat kita ini akan menjadi amal kita ini menjadi amal yang besar, yang besar, yang besar. Amin Allahumma amin. Ya, jadi 5 ini yang panjenengan angen-angen. Ya, jadi syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya amal. Selain ini semuanya syariat Islam adalah tujuannya untuk persatuan umat Islam. Maka aneh kalau umat Islam ini tidak menjadi bersatu, itu aneh. Pasti tidak mengamalkan rukun Islam. Kalau tahu maknanya rukun Islam pasti akan bersatu. Jangan mencari selain yang 5 ini. Jangan mencari yang lain selain 5 ini. Rukun apa Islam kalian pahami, kalian lakukan, kalian memahaminya dengan benar. Mencari yang 5 ini, jangan mencari yang lain, akan terjadi ukhuwah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, manfaat yang besar pada kita kesemuanya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina